Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Putri Amrullah dari Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghitung chi-square yang digunakan untuk melihat apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak, atau yang disebut juga uji normalitas pada sekelompok data. Nah, di sini ada hipotesisnya itu HO itu data yang berdistribusi normal dan HA itu data yang tidak berdistribusi normal dengan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Nah, kriteria yang digunakan ini yaitu HO itu data berdistribusi normal diterima apabila chi-square yang dihitung itu kurang dari chi-square yang ada pada tabel. Nah, untuk mencari chi-square itu kita membutuhkan nilai-nilai yang data-data seperti ini. Itu nilai maksimal itu kita dapat dari data hasil belajar ini yang pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan langkah-langkah terkait mencari jumlah data, variansi, dan rata-rata dan sebagainya, serta nilai yang tertinggi dan nilai terendah. Nah, jadi karena kita udah mencari, udah dapat nih data yang kita butuhkan untuk di tabel ini, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, untuk nilai maksimal ini itu sama dengan max. Nah, max dari pretest nih, dari nilai ini. Nah, didapat dari nilai maksimalnya itu 73 untuk yang pretest computer base. Untuk yang pretest computer base. Nah, nilai minimalnya itu sama dengan min, sama ini dari sini juga. Kita cari nilai minimalnya, yaitu dapat 43. Nah, kemudian kita mencari rentang. Rentang ini tuh dari nilai maksimal dikurang nilai minimal, atau G2 dikurang G23. Nah, kemudian kita mencari banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya itu sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. Nah, N-nya itu sudah kita cari di sini, di tabel ini. Jadi log N-nya itu ini segini, 29. Data hasil belajar C38 ya. Ini C38. Nah, didapat deh hasilnya sekian. Kemudian mencari panjang kelas itu dengan cara rentang dibagi banyaknya kelas. Nah, lanjut ke rata-rata seperti yang sudah saya bilang, kita sudah mencari di sini di data hasil belajar ini yang ada pada video sebelumnya ini. Rata-ratanya itu yaitu 61 sekian. Nah, ini di sini, tinggal kita masukin aja. Nah, yang variansi juga sudah kita cari, ada dari sini. Kemudian N tadi ada dari data hasil belajar ini. Lalu, gimana kita cara menghitung kelas intervalnya? Kelas interval itu kita ambil dari nilai yang minimal nih. Nilai minimal itu kan 43. Lalu kita lihat nih, panjang kelasnya berapa dari sini nih yang udah kita cari. Ini kita buletin jadi 5. Jadi panjang kelasnya itu 5, jadi 4. 3, 4, 4, 45, 46, 47, 48. Sampai 48 kan berarti. Nah, kemudian selanjutnya itu tinggal kita pakai rumus plus 1 aja. Maksudnya jadi ini nilai yang kelas yang ini, kelas interval yang ini kita plus 1. Sama dengan D29 plus 1. Begitupun seterusnya. Dan yang sebelah sini, ini kita tinggal plus 5 aja karena panjang kelasnya itu 5. Nah, untuk banyaknya kelas itu kita ambil dari sini nih, banyak kelas yang udah kita hitung. Itu kan 5,82 sekian. Jadi kita buletin aja jadi 6. Jadi banyaknya kelas itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita mencari batas kelas. Batas kelas itu berarti tepi bawah ini kita kurangkan 0,5. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk Z untuk batas kelas, itu batas kelas dikurang rata-rata dibagi variansi. Nih. Ini F29 dikurang S23 dibagi S24 dibagi variansi. Didapat deh nih hasilnya
min sekian. Nah, kemudian mencari peluang untuk Z itu pakai rumus ini. W29 min 0,5. Nah, W29 ini dari mana? Dari kan seharusnya ini kan inian untuk batas kelas. Nah, karena ini nilai batas kelasnya negatif, jadi kita cari nilai mutlaknya dulu dengan cara ABS H29. ABS H29 tuh dari sini nih. H29. Udah deh, ketemu hasilnya di sini. Nah, kemudian untuk yang luas kelas untuk Z itu kita cari dengan cara H29. H29 ini lebih kecil dari 0 dan H30 lebih kecil dari 0. Terus K29 plus 30, kemudian K29 min 30. Dapat deh hasilnya segini. Dan begitu seterusnya. Kemudian untuk mencari EI itu, luas kelas dikali N ini. Ya kan? EI M29 ini, M29 dikali sama S25 kali N. Nah, kemudian OI itu rumusnya itu sum C53, C81 itu dari sini. Ini C53, C81. Nah, dan seterusnya nih ke bawah ini berarti sum E53 sampai 81, kemudian F53, F81 sampai kelas yang paling bawah. Selanjutnya mencari ini OI min EI kuadrat dibagi EI. Itu caranya dengan R29 dikurang P29, OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Hasilnya sekian. Kan? Nah, kemudian kita menghitung chi-square-nya itu dengan cara sum dari yang hasil ini sampai bawah sini kita sum. Itu dapat hasilnya chi-square yang kita hitung itu 22,0499. Nah, karena di sini kita mau nguji data itu berdistribusi normal atau tidak, itu kan harus ada kriteria yang kita perhatikan nih, yaitu HO diterima jika chi-square yang kita hitung itu kurang dari chi-square tabel. Nah, jadi kita mencari chi-square tabel di Excel itu dengan cara untuk alfa sama dengan 5% dengan derajat kebebasan 29 ini dari banyaknya data dikurang 1 sama dengan 28. Maka diperoleh chi-square tabel itu pakai rumus ini. Chi-square inverse 5% sama banyaknya data, yaitu didapat 41,3371. Nah, tadi kan kita pakai Excel untuk mencari chi-square tabelnya. Nah, kalau kita mau melihat manual itu dengan cara kita lihat tabel chi-square, tadi alfanya itu 5%, berarti 0,05. Nah, di sini ini tuh banyaknya data. Nah, karena tadi kita alfanya 0,05, terus banyaknya data itu 28, jadi kita melihat aja ini 0,5 sampai 28. Nah, ini kan 28. Nah, yang di tabel sama yang kita hitung di Excel itu kan berarti sama. Nah, karena chi-square yang kita hitung itu lebih kecil dari chi-square yang ada pada tabel, itu berarti data hasil pretest untuk computer base ini berdistribusi normal. Nah, ini bisa dilihat pada kurvanya ini. Di daerah penerimaan HO itu 22,05 dan daerah penolakan HO-nya itu 41,33. Berarti nilai hasil pretest untuk computer base ini disimpulkan berdistribusi normal. Nah, langkah-langkah ini berlaku juga untuk yang post-test computer base, pre-test, post-test hand-on. Jadi, langkah-langkahnya itu semua sama ya. Pakai langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan.
Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.